Baik, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing bersatu. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan cerajap yang berdenting. Pujilah Dia dengan cerajap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, katakan besar anugerah-Mu. Kami ada hari ini Tuhan karena Engkau, penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna. Kembali kami hadir bersama-sama dalam ruangan ini untuk mempersembahkan segala ucapan syukur, terima kasih, hormat, pujian, penyembahan kami kepada-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah hari ini ada kegembiraan dan semangat di antara jemaat untuk menaikkan segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sekali katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana. Amin. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami ada berdiri di hadapan benar ya Tuhan, sungguh besar anugerah yang melimpah di dalam hidup kami.
kami hidup sampai hari ini, semua karena anugerah besar, anugerah itu besar puji-pujian dan penyembahan kami. Lawat kami hari ini. Biarlah kami pulang dengan sukacita dan kegembiraan oleh karena Allah. Terima kasih Tuhan. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, oh kagum akan
atas kesadaran kami tentang Engkau yang ajaib, yang besar, yang mulia. Namun Engkau juga Maha Kasih, sehingga Engkau bersama-sama dengan kami dalam Allah Immanuel. Karena Allah Immanuel itulah kami ada sampai pagi hari ini. Makasih untuk seminggu yang kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan puji Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan mengumpulkan kami kembali selaku umat ketebusani, datang kepadamu mempersembahkan segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih. Serta kami merindukan persekutuan dengan keluarga Allah. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Mohon urapan atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan semua kami yang hari pada pagi hari ini. Biarlah kami merupakan satu barisan bahkan dengan malaikat di surga, mempersembahkan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami pada pagi hari ini. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus Tritunggal yang Esa, dari awal sampai selesainya berjalan dengan sempurna oleh karena Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Menyapa Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Dengan masih bangkit berdiri, saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita bersorak-sorai karena keselamatan Allah telah datang untuk menyelamatkan kita. Kita akan satu pujian katakan, oleh darah anak domba. Kita
untuk memuji nama Tuhan? Amin. Kita lanjutkan pujian kita. Kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. bagi yang bertugas. Yonatan. Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Kau suci kuduskanlah hati kami, layakkan kami untuk memberi Tuhan.
biarkanlah persembahan kami ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu di surga maupun di tempat ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan pujian Jangan Lelah. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian yang mengatakan Saat Indah. Memandang wajah-Mu
kerinduan kami yang kami jatuhkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa kami selalu merindukan Engkau. Kami merindukan kepenuhan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan kegersangan ketika kami jalani hidup dan menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ini. Karena itu keteguhan dan peneguhan daripada-Mu kami butuhkan. Biarlah embun surgawi itu tetap membasahi batin kami yang haus dan dahaga. Dan kiranya melalui pujian ini Allah merupakan cetusan rintihan hati kami kepadamu. Karena itu Tuhan, lawan kami, jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami Tuhan. Dan biarlah kami dapat menikmati keindahan bersama dengan Engkau, walaupun kami harus menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Terima kasih untuk kebersamaan kami pada pagi hari ini. Dari tengah-tengah kesibukan kami, Tuhan dapat menggerakkan kami hari ini untuk ada di sini dalam ruangan ini. Dan bersama-sama kami menyampaikan pujian penyembahan kami. Tuhan, terima semuanya itu. Biarlah setiap ucapan bibir kami yang memuliakan Engkau, yang keluar dari batin kami, Tuhan terima itu. Menjadi kesukaan bagi-Mu. Bahkan juga menolong kami untuk selalu merindukan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih untuk sambutan-Mu, bagaikan sang ayah yang menyambut anaknya yang terhilang, menyambutnya dengan kasih dan pelukan, serta dengan kegembiraan yang meriah. Dan itulah yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami merindukan akan firman-Mu yang menyejukkan hati kami, yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan arah bagi jalan kami ke depan. Karena itu Tuhan, siapkan hati kami. Biarlah ketika firman-Mu ditaburkan, kami dapat memperhatikannya dengan benar, kata demi kata, kalimat demi kalimat, yang akan membentuk pemahaman dan pengertian kami, serta mampukan kami untuk mengambil sebuah kesimpulan serta sikap sebagai respon kami terhadap firman. Hamba-Mu, mari Tuhan Engkau pakai dan urapi. Biar dalam segala kelemahan dan keterbatasan, Roh Kudus yang menyempurnakan semua yang disampaikan, sehingga kami pulang dengan sukacita pada hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah kami siap mendengar firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, sekali lagi Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna di tengah-tengah segala keberadaan kita, baik di rumah, di jalan, bahkan kita bisa berangkat atau pulang ke tempat-tempat yang lain di domestik atau wilayah Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Biarlah ini menjadi sesuatu yang membuat kita rindu untuk bisa saling bertemu. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembicaraan kita yang berkaitan dengan anak-anak Allah, yang menjadi tema pembelajaran kita dalam 1 bulan ini. Karena itu mari kita buka 2 ayat firman Tuhan. Mungkin kita hanya lihat di depan di screen ini yang menjadi materi tema umum dan subtema kita, ya. 2 bagian firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Jelas dari bawah ya? Ya. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 15 ayat 4 dan 5, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Bapak Ibu yang kekasih, subtema kita pada minggu ini yang merupakan minggu terakhir dalam bulan Maret, dalam pembicaraan kita tentang anak-anak Allah, yaitu tanggung jawab anak-anak Allah. Ya, setelah kita diterima oleh Allah, disambut oleh Allah kembali, ketika saya mencoba untuk menyiapkan materi ini, saya membayangkan tentang bagaimana kembalinya anak yang terhilang, ya, anak yang durhaka, anak yang telah menyakiti hati ayahnya. Namun demikian, ketika anak itu kembali, sang ayah tidak menyalah-nyalahkan dia, tidak menyudutkan dia, tidak meminta pertanggungjawaban atas sikapnya. Tetapi yang jelas ialah bahwa ketika kita merenungkan sikap anak itu sebelum ia kembali, kita paham dan mengerti bahwa anak itu sungguh-sungguh telah bertobat, menyesali, berduka cita, sedih atas kelakuannya yang menyakitkan hati ayahnya. Bahkan ketika ia ingin kembali kepada ayahnya, ia berpikir ia ingin memposisikan dirinya tidak lagi sebagai anak, tetapi menjadi hamba pun ia siap. Ini keseriusan yang sungguh-sungguh dari sang anak ini. Dan kita melihat bahwa bagaimana Bapa itu dengan penuh sukacita menyambut dia kembali dengan penuh kegembiraan dan tidak mengurangi sedikit pun hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak itu. Nah, tanggung jawab anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu bahwa keberadaan kita sebagai anak-anak Allah adalah karena kasih karunia Allah. Itu berarti bahwa kita tidak ada andil, tidak ada prakarsa di dalamnya. Allah yang telah merancangnya, berinisiatif, bertindak atau mengerjakannya untuk mewujudkan dalam pengalaman hidup rohani kita. Dan kita menerimanya dengan iman percaya. Sehingga ketika kita berdoa, kita menyebutnya dengan Bapa. Siapa kita ketika kita menyebut Bapa? Ya. Orang yang sudah durhaka, anak yang sudah durhaka lalu datang-datang, Bapa. Tetapi Allah, sungguh Allah yang luar biasa. Sehingga kita berdoa, Yesus mengajak kita berdoa untuk menyebut dia Bapa kami yang di surga. Sungguh sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan tidak hanya itu saja, juga kita telah menerima berkat-berkat sebagai anak Allah. Pengampunan dosa. Minggu kemarin Pak John Ardi menjelaskan kepada kita tentang salah satu berkat menjadi anak-anak Allah, Allah pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan, maka ibadah kita sia-sia. Kalau tidak ada pengampunan, maka hakikat kita, keberadaan kita sebagai orang Kristen semuanya sia-sia. Kalau tidak ada pengampunan, maka pelayanan kita akan sia-sia. Kalau tidak ada pengampunan, maka ibadah kita seperti ini Allah sia-sia. Dan yang kita lakukan adalah rutinitas semata. Karena itu kita bersyukur bahwa karena pengampunan Allah, maka Allah memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan. Amin. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Dia, menjadi orang-orang kudus, dan pastinya bahwa kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ketika kita mencoba untuk merenungkan dan memikirkan dengan dalam akan hal ini, bagaimana reaksi batin kita, bagaimana kesadaran kita, adakah rasa syukur yang luar biasa yang keluar dari hati kita? Namun setelah kita menerima semuanya itu, ada sebuah tanggung jawab yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan dengan serius. Ada satu kelompok yang menamakan dirinya kelompok penganut hyper grace, kasih karunia. Ada yang menyebutnya penganut kasih karunia overdosis, ya. Bahwa karena begitu melimpahnya kasih Allah, maka kita tidak perlu melakukan apa-apa. Memang benar, atas setiap keselamatan yang Allah berikan kepada kita, yang sudah Ia jaminkan bagi kita, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Tetapi kalau kita hanya diajar bahwa Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan menyiapkan segala sesuatunya bagi kita, baik kebutuhan kita jasmani maupun di kekekalan kita. Untuk apa semuanya itu kalau tidak butuh respon, kalau tidak butuh reaksi, kalau
tidak butuh sambutan dari kita. Hyper grace mengabaikan semuanya itu, menafikan semuanya itu. Tetapi bagi saya ialah bahwa firman Tuhan sia-sia disampaikan kalau tidak mendapat tanggapan apa-apa dari manusia. Karena itu ada sebuah tanggung jawab besar bagi setiap kita yang memperoleh predikat sebagai anak-anak Allah. Kita telah diadopsi, ya, walaupun memang secara janji rasial kita bukan keturunan Abraham, kita bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa janji Allah kepada Abraham juga diarahkan kepada setiap orang percaya. Karena itu Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita menyambut itu ketika kita mendengarkan berita Injil kasih karunia Allah. Hari ini kita menyadari bahwa kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Tapi ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Apa tanggung jawab itu? Mari kita perhatikan kembali Yohanes 15 ayat 4 tadi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Bapak dan Saudara, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah dinyatakan di dalam kalimat tinggallah di dalam aku, atau tinggallah di dalam Kristus. Atau saya boleh katakan dengan redaksi lain, kita harus tetap memelihara, kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah. Kata tinggallah di dalam aku, ya, ada bahasa aslinya di sana yang disebut dengan mainete, ya, dari kata meno, abid, yang berarti stay, live, tinggal, menetap, hidup untuk seterusnya. Jangan pernah berubah, jangan pernah bergeser, jangan pernah berpindah-pindah. Tetap meno untuk selama-lamanya di dalam Kristus. Amin. Artinya menjelaskan tentang satu hubungan yang sangat erat dalam dan hidup secara terus-menerus. Hubungan ini tidak pasif, tidak statis, tapi terus ada sebuah progres, berkembang. Hubungan yang erat dalam dan hidup ini digambarkan oleh Kristus sama seperti hubungan antara pokok anggur dan rantingnya. Kita bisa bayangkan bagaimana sebuah ranting, bahkan tidak hanya anggur, ya, ranting pohon apapun, ketika ia dilepaskan dari batangnya, maka berarti bahwa ranting itu akan mati. Ya, coba kita pulang ke rumah, ada pohon apa di rumah, lalu kemudian gergaji itu ranting, setelah itu tempel lagi lalu paku. 1-2 menit akan kelihatan seolah-olah tidak apa-apa, bukan? Ya, seolah-olah. Tapi tunggu 2-3 jam, maka kita akan melihat daun daripada ranting itu akan mulai layu. Mengapa? Karena memang ya, walaupun kelihatannya nempel pada pohon, tetapi sebenarnya hubungan itu tidak lagi nyambung, ya, tidak lagi hidup. Demikian pun juga hakikat keberadaan kita sebagai orang percaya. Orang yang tidak punya korelasi hubungan dengan Kristus, mungkin 1-2 bulan, 1-2 tahun, ya, semangat ibadahnya luar biasa, mungkin juga melayani luar biasa. Tetapi kita akan membuktikan, waktu yang akan membuktikan, perjalanan hidup yang akan membuktikan, persoalan hidup yang akan membuktikan, akan tetap bertahan untuk sampai pada akhirnya atau tidak. Tidak jarang kita menyaksikan banyak orang Kristen selama ini, ya, awal-awal semangatnya luar biasa, ya, tetapi ketika 2-3 tahun, 4-5 tahun, di mana mereka? Mereka telah beralih, ya, atau bahkan mereka beralih keadaan status quo, ya.
tidak maju, tidak mundur dengan berbagai alasan. Alasan faktor luar, faktor dari dalam diri sendiri. Tetapi orang yang memiliki relasi dengan Tuhan, dinamika hidupnya akan berbeda. Semangat, antusiasme, dan lain-lain sebagainya. Ini yang perlu ada di dalam diri setiap orang percaya. Ini yang perlu ada di dalam komunitas gereja. Karena itulah yang membuat kita semangat untuk menjalani hidup ini yang penuh dengan berbagai pergumulan. Kita harus tetap stay, tinggal di dalam Dia terus menerus. Menjelaskan tentang suatu hubungan yang sangat erat dalam hidup. Dan itu digambarkan ibarat ranting pada pohonnya. Bapak Ibu dan Saudara, yang menjadi pertanyaan besar bagi setiap kita adalah mengapa kita harus menjaga dan bagaimana cara menjaga hubungan atau relasi yang erat dalam dan hidup itu. Mari kita melihat pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu menjaga hubungan kita dengan Allah? Bukankah Allah yang memiliki kuasa? Seharusnya ialah yang dominan, yang merawat supaya hubungan kita dengan Dia itu tetap terawat dengan baik. Allah tidak pernah lepas daripada tanggung jawabnya sebagai anak, tetapi justru kita yang kadang-kadang lupa terhadap Bapa kita, lupa terhadap hubungan kita, dan bahkan kita tidak merawat hubungan kita. Mengapa kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah? Yang pertama adalah karena pengaruh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Theo, coba tolong tampilkan kita 1 Yohanes 2 ayat 16. Inilah yang menjadi persoalan kita. Inilah yang menjadi bahaya bagi kehidupan rohani kita. Inilah yang menjadi persoalan dalam relasi kita dengan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Ya, kita tunggu sebentar ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Persoalannya ada pada 3 hal ini: keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Mari kita lihat kisah Taman Eden, Kejadian 3 ayat 6. Theo, tolong tampilkan juga Kejadian 3 ayat 6. Persoalan ini bukan hanya hari ini, tetapi rupanya di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Inilah yang menjadi persoalan. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Setelah dialog yang dari awal, iblis menyapa manusia dengan memutarbalikkan firman. Iblis katakan, bukankah Tuhan berkata, semua buah pohon yang ada dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi yang di tengah-tengah taman itu kamu boleh makan buahnya. Itu yang diputar balik oleh iblis. Padahal Tuhan berkata, semua buah pohon yang ada dalam taman ini kamu boleh memakan buahnya. Tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan buahnya. Hawa tahu, Adam tahu Tuhan melarang. Hawa dan Adam berkata bahwa tidak seperti yang iblis katakan. Yang Tuhan katakan adalah yang tidak boleh kami makan adalah yang di tengah-tengah buah pohon itu. Walaupun Adam dan Hawa sadar, tahu firman Allah, tetapi rupanya ketika mereka melihat buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, mata mereka, tidak hanya mata mereka memandang, tetapi hati mereka terfokus pada pohon itu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya, ini keinginan mata, keinginan daging juga, ya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, ini kesombongan, ya, keangkuhan hidup. Lalu dia tidak hanya melihat, ya, tetapi juga pada akhirnya ada tindakan, yaitu mengambil. Kalau dia hanya melihat, mengingini, lalu kemudian tidak mengambil, manusia jatuh dalam dosa. Ya, memang ini adalah sebuah mata rantai sehingga manusia pada akhirnya mengambil sebuah keputusan. Ya.
Lalu kemudian mereka makan, lalu ia juga beri kepada suaminya. Orang berpikir bahwa masih ada selang waktu. Sebenarnya pada waktu Hawa berjalan-jalan di situ dia hanya seorang diri, sedangkan Adam di tempat yang lain. Bagaimana kita memahaminya seperti itu? Apakah Adam ada di rumah? Kita juga tidak menjelaskan kepada kita bahwa mereka ada rumah atau tidak, ya. Pak Fabir ada rumah dari? Ya, Alkitab tidak jelaskan itu, ya. Tetapi mereka keduanya makan. Nah, itulah sebabnya, ya, laki-laki tidak boleh menyalahkan perempuan melulu atas peristiwa Taman Eden, ya. Ya, dua-duanya, ya. Malah kalau bapak-bapak yang pernah mengikuti pria sejati, yang dominan bertanggung jawab itu adalah suami, ya. Tapi ya dua-duanya lah punya tanggung jawab, karena Allah bertanya kepada kedua-duanya, juga Allah menghukum kedua-duanya. Diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terjadilah peristiwa dosa pertama di Taman Eden. Mari kita memperhatikan keangkuhan, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Hari-hari ini, ketika orang mengambil sebuah keputusan, dominan pengaruhnya adalah ini. Korupsi yang dominan ini, perselingkuhan yang dominan ini, ya ini. Ya. Orang sikut sana sikut sini dalam politik, bahkan juga jabatan di kantor karena ini, ya semuanya karena ini. Lalu orang tidak lagi peduli dengan yang namanya kebenaran, dengan kebaikan. Keangkuhan hidup, keinginan daging, dan keinginan mata. Adam tidak pernah berpikir, ya mungkin juga berpikir, ketika memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, pasti ada yang disakiti, pasti ada yang dikecewakan, pasti ada yang bersedih hati, yaitu Bapa, Allah pencipta mereka. Mengapa kita harus menjaga dan relasi itu? Rupanya manusia tidak secara otomatis, tidak serta-merta hubungan itu terus terjaga. Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu dalam teori bahwa manusia merupakan puncak ciptaan Allah. Bahkan manusia diberi tanggung jawab untuk mewakili Allah, merawat dunia ini. Dan konsep tanggung jawab ini belum lepas, ya. Allah masih berbicara kepada manusia supaya merawat seluruh bumi ini. Bukankah ketika manusia jatuh dalam dosa, salah satu hukuman yang diberikan kepada Adam adalah terkutuklah tanah, terkutuklah bumi oleh sebab engkau. Karena itu, lestarinya dunia ini, lingkungan ini, sekali lagi tanggung jawabnya ada pada manusia, bukan pada mereka yang ada di pohon-pohon. Hubungan manusia dengan Allah tidak serta-merta terjaga dengan baik. Yang kedua, kisah anak yang terhilang dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ketika anak bungsu anak yang terhilang itu masih bersama-sama dengan orang tua nih, padahal ia tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya. Tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan pakaian. Hidupnya terjamin, bahkan ia hidup terhormat. Tapi manakala ketika satu saat, walaupun tidak ada informasi yang disampaikan oleh Dr. Lukas dalam catatan ini, bahwa anak itu punya teman-teman dari luar, ya, apakah itu teman bermain, teman klub sepak bola, teman main musik, atau teman kuliah dan lain-lain sebagainya. Alkitab tidak jelaskan itu. Tetapi tiba-tiba anak ini satu saat dia datang kepada bapaknya. Bapak, berikanlah kepadaku apa yang menjadi hakku. Ya. Ini bolehnya dia bilang begitu, ya. Ya. Bapaknya masih ada, ya. Coba Bapak Ibu punya anak, lalu
katakanlah Yonatan, tiba-tiba satu kali datang kepada Pak Eko, Bapak, kasih saya punya bagian, mungkin kita jual rumah ini lalu kasih bagian saya ya. Apakah Intan dan Erika tidak marah ya? Ya. Apalagi sang bapak ya. Nah, bolehnya dia datang gitu kan. Nah ini anak yang nggak tahu pikirannya di mana ya. Ya senang-senang dan lain-lain sebagainya. Dan bukan tidak mungkin bahwa dia sebenarnya pikirannya, hatinya telah terorientasi keluar, tidak lagi dalam suasana kehidupan bersama dengan bapaknya ya. Mungkin dia dengar di kota. Kita tahu pada akhirnya ketika ayah itu ya, walaupun ayah itu terpaksa memberikan hak anak itu, Alkitab berkata bahwa dia pergi ke sebuah kota. Apakah kota itu kota baru baginya? Saya rasa bahwa kota itu dia sudah tahu. Sudah ada gambaran bahwa di sana itu ramainya luar biasa. Di sana ada ada musik-musik malam, ada wanita-wanita cantik di sana ya. Dan rupanya dia sudah tergoda dengan orientasi di luar ya. Bapak Ibu dan Saudara, saya mencoba untuk membayangkan gambaran keberadaan anak ini ketika ia bersama-sama dengan bapaknya. Allah merupakan keberadaan kita sebagai orang percaya yang terus menjaga hubungan dengan Bapa. Tetapi manakala hati kita, pikiran kita dipengaruhi oleh keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup, maka pada akhirnya kita keluar dari relasi kita dengan Bapa di surga. Dia tidak menjaga itu, dia tidak menghargai itu, malah dia mengabaikan itu, menganggap remeh itu, dan dia berpikir kalau saya pergi ke kota A, di sana mungkin hidup saya happy. Nah, ada salah satu kata yang hari ini yang merupakan tujuan hidup manusia, yaitu hidup hedon, ya, hedonisme. Beberapa minggu terakhir ini kita melihat bagaimana pejabat-pejabat negara itu foto-foto mereka yang mungkin pernah berfoto dengan tampil dengan gaya mewah, mobil mewah, motor mewah, hari-hari sementara disoroti, ya. Ini gara-gara satu anak yang pukul temannya itu ya. Pada akhirnya masuk rumah sakit koma, dan itu menjadi persoalan yang berimbas pada tidak hanya pada keluarga anak itu, tetapi juga pada orang lain. Ya. Dan dunia hari ini dipenuhi dengan keinginan seperti itu. Gaya hidup hedon, gaya hidup yang menempatkan kesenangan hura-hura. Ya. Bahkan orang mencuri atau orang jual narkoba ditanya, itu uangnya dipakai untuk apa? Ya foya-foya, ya. Dan kita tahu bahwa anak ini punya pemikiran dan punya gaya hidup yang seperti itu, sehingga ketika ayahnya memberikan semuanya itu kepadanya, dia pergi ke sebuah kota, lalu di sana dia berfoya-foya sampai semua bekalnya yang diberikan kepada ayahnya ludes, habis, tidak tersisa. Kita tahu cerita itu bahwa ketika sudah tidak ada apa-apa lagi, kota di mana dia berada dilanda oleh krisis ekonomi yang sangat parah, sehingga anak itu berjuang untuk mempertahankan hidup, cari kerja, lalu dia dapat pekerjaan menjaga babi. Rupanya ketika dia kerja juga tidak digaji mungkin, ya. Untuk makan saja tidak ada. Bahkan yang lebih parah lagi, mau makan makanan babi pun juga tidak diperbolehkan. Yang dia makan itu adalah ampas makanan babi. Babi sudah makan, lalu kemudian sisa atau ampas daripada makanan babi, itulah yang dia makan. Miris, malang, luar biasa. Dan puji Tuhan, dia sadar bahwa masih ada bapaknya yang sebenarnya tidak hanya sanggup untuk memberikan kehidupan kepadanya. Bapaknya telah memberikan kehidupan puluhan bahkan ratusan orang di rumahnya. Dia ingat itu. Dia katakan, bodohnya aku ini, kenapa saya mesti ada di sini? Lalu dia menyusun sebuah rencana. Aku akan kembali kepada bapakku. Aku akan nyatakan kepada bapakku, aku telah menyesal keluar dari rumah bapak. Aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Aku ingin kembali
Bahkan walaupun saya tidak diakui sebagai anak, bahkan menjadi pembantu salah satu suruhan saja di rumah ini, aku mau. Lalu kemudian dia bertindak, dia melangkah saat itu juga, dia tinggalkan tempat itu. Lalu kemudian dia kembali ke rumah bapaknya. Dari jauh, bapaknya sudah melihat dia. Lalu bapaknya datang memeluk dia. Ya, mungkin waktu itu ya ada sempat tangis-tangisan, anak itu pasti menangis ya. Pasti menangis menyesali dosanya. Tapi bapaknya tidak datang-datang langsung. Kenapa kau kembali? Di mana semua yang kau dapat dari saya? Dia tidak tanyakan itu. Tetapi bapaknya peluk dia. Lalu dia suruh bapaknya siapkan sebuah pesta. Dan inilah gambaran sikap Bapa yang luar biasa. Sikap Allah ketika kita kembali kepadanya, bertobat kepadanya. Iya, bahkan tidak hanya kita yang mengalami damai sejahtera dan sukacita. Firman Tuhan berkata, malaikat di surga bertumpuk sorak. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus kembali? Karena rupanya hubungan itu ada bagian daripada tanggung jawab kita. Karena itu, mari kita menjaga itu. Amin. Yang kedua, pertanyaan penting bagi setiap kita, bagaimana menjaga hubungan kita dengan Allah? Yang pertama, mari kita menyadari bahwa hubungan kita dengan Allah sebagai anak-anak Allah adalah hanya oleh karena kasih karunia Allah. Arti daripada kasih karunia ialah bahwa kita memperoleh sesuatu yang di dalamnya kita tidak memiliki andil apa-apa. Misalnya satu saat, walaupun Pak Eko dengan Pak Faber ini rumah mereka dekat, tiba-tiba Pak Eko bilang, Pak Faber, ini ada uang 100 juta untuk kamu. Faber pasti bingung kan? Kok saya tidak ada kerja apa-apa kok bisa dikasih sekian ya? Lalu Pak Eko katakan, ini karena kebaikan hati saya. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Tapi kalau Pak Faber dapat tiap bulan di kantor, itu bukan kasih karunia ya. Itu upah layak untuk diberikan karena sudah bekerja. Status situasi inilah yang kita terima dari Allah ketika Ia mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Kita tidak punya andil apapun. Yang dibutuhkan dari kita hanyalah respon, yaitu percaya dan beriman kepada Dia, kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah sebabnya ketika status ini dikerjakan, kita tidak pernah mengalami kesakitan, kita tidak pernah mengalami kelelahan, bahkan kita tidak perlu mengeluarkan apapun. Tetapi bagaimana dengan Kristus? Apa yang Kristus lakukan? Apa yang Kristus keluarkan? Apa yang Kristus kerjakan? Datang dari surga ke dalam dunia ini menjadi manusia saja, itu adalah sebuah pengorbanan. Pencipta datang jadi ciptaan, Tuhan datang jadi hamba, Allah datang jadi manusia. Dan tidak hanya itu saja, Ia mendapat penolakan dari dunia. Ia dilecehkan, Ia dihina, bahkan mati sampai mati di atas kayu salib. Pengorbanan yang seperti apa yang kita lihat pada Kristus? Pengorbanan yang luar biasa. Mengapa? Karena Kristus mau supaya kita dapat menjadi anak-anak Allah. Ini kita berbicara dalam konteks sebagai anak-anak Allah. Ya, kalau kita berbicara dalam konteks keselamatan, memang ada kaitannya. Karena itu, sekali lagi, kita punya tanggung jawab untuk menjaga hubungan itu. Karena bukan kita yang membuat hubungan itu ada, tetapi oleh karena Kristus sendiri. Yang kedua, bagaimana menjaga hubungan kita dengan Allah? Kita harus menghargai dan menghormatinya sebagai sesuatu yang sangat berharga lebih daripada apapun yang kita miliki. Mengapa? Karena keberadaan kita sebagai anak-anak Allah tidak hanya bersifat kekinian, tetapi juga bersifat kekekalan. Semua yang kita punya pada hari ini
ketika kita akan kembali kepadanya, kita akan tinggalkan. Tetapi status dan hakikat kita sebagai anak-anak Allah, iblis mungkin akan mendakwa kita pada pengadilan Allah, bahwa kita, walaupun saya pendeta, saya badan pengurus jemaat, saya guru sekolah minggu, saya pemain musik di gereja, saya pelayan Tuhan, tapi pernah melakukan dosa, dan itu iblis akan mendakwa kita. Tetapi Kristus berkata, memang benar, tetapi aku telah menebus dia dengan darahku. Dan statusnya sebagai anak-anak Allah tidak akan pernah hilang. Amin, Bapak Ibu. Mengapa? Karena pengorbanan di Kristus dan oleh Roh Kudus itu menjadi garansi bagi kita, sehingga hubungan kita dengan dia sebagai antara anak dengan Bapa dengan anak tidak akan dipisah oleh apapun. Dan Paulus berkata, apakah penderitaan, apakah aniaya, bahkan kematian sekalipun tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan saya boleh katakan dengan ungkapan lain, meminjam apa yang dikatakan oleh Paulus, penderitaankah, aniayakah, kekayaankah, bahkan kematian sekalipun tidak akan menghapus status kita sebagai anak-anak Allah. Karena apa yang dilakukan oleh Kristus. Karena itu mari kita menghargai ini. Untuk terciptanya hubungan ini bukan gampangan, bukan dijalani dengan enak, tetapi dengan kematian di atas kayu salib. Karena itu mari kita harus menghargainya. Amin, Bapak Ibu. Yang keempat, bagaimana cara menjaganya? Yaitu dengan terus-menerus merindukan atau terus-menerus berada di dalam relasi hubungan kita dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Dia, ya, baik di dalam doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan sendiri maupun bersama-sama di tempat ini. Dan tidak hanya itu saja, tetapi semua pola pikir kita, tujuan hidup kita, reaksi kita terhadap apapun, mari kita gunakan pikiran Kristus. Inilah cara kita dalam menjaga relasi dan hubungan kita dengan Allah. Jangan buka sedikit peluang kepada iblis untuk masuk dalam hati kita, masuk dalam pikiran kita. Ketika kita berada dalam satu situasi tertentu, entah itu situasi aman-aman atau situasi yang darurat, tetap pikirkan apa yang Kristus pikirkan. Tetap pikirkan apa reaksi Kristus terhadap situasi itu. Mengapa? Karena relasi kita dengan Dia bukan hanya relasi fisik, tetapi relasi dalam roh, pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita tetap menyatu dengan Kristus. Yang keempat, bagaimana menjaga hubungan kita dengan Allah? Usaha untuk terus-menerus hidup menyenangkan hati Tuhan. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Biarlah kita menyakiti hati Tuhan di waktu manusia lama kita. Jangan ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, tetap mengedepankan keinginan kita, kemauan kita, keputusan-keputusan pribadi kita. Mari kita terus menerus. Ketika kita menghadapi apapun, mari kita berpikir, bagaimana seandainya kalau Kristus menghadapi semuanya? Paling tidak, kasus atau peristiwa ketika Yesus dicobai merupakan gambaran bagaimana kita dicobai oleh iblis. Ketika iblis melihat Yesus kelaparan, iblis katakan, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Yesus walaupun lapar sekalipun, ia tidak menaati iblis. Bahkan ketika dibawa ke bumbungan bait Allah, terjunkanlah diri ke bawah. Itu menandakan kesombongan yang luar biasa ketika Yesus tidak cedera, ketika ia menjatuhkan diri. Bahkan ketika ia dibawa ke sebuah puncak gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya seluruh kemewahan dunia ini. Iblis berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Tapi Yesus katakan, tinggallah iblis dari hadapanku.
Ia tidak melayani iblis. Ia tidak memberikan peluang kepada iblis sedikit pun. Inilah sikap kita yang seharusnya dalam hal menjaga relasi dan hubungan kita dengan Allah. Ketaatan total secara penuh kepada Bapa di surga. Allah merupakan sikap yang benar dari seorang anak yang mengasihi, yang menghormati dan menghargai Bapaknya. Karena itu inilah yang seharusnya menjadi sikap kita. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita sadar bahwa kita bukan lagi orang kebanyakan yang sama seperti orang dunia ini. Kita adalah anak-anak Allah. Walaupun kita masih punya KTP dunia ini, tapi Alkitab katakan bahwa kita juga adalah warga kerajaan surga. Biarlah kita menjadi warga kerajaan surga. Bahkan tidak hanya menjadi warga kerajaan surga, tetapi anak-anak Allah yang ada di surga, yang hidup di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Ingat, kita adalah anak-anak Allah di surga yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Jangan hidup menyerupai dunia, tetapi karakter yang ada di surga harus dibawa ke dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu. Mengapa? Karena saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Biarlah firman Tuhan terus mengingatkan kita, dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita hadapi, kita difitnah, kita dibenci, kita diperlakukan dengan tidak adil, tetapi bersikaplah sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Ini yang menjadi kerinduan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas putih. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
senangkan hati Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Minta Ibu Christine berdoa buat kita supaya kita tetap setia dengan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup menyenangkan hati Bapa. Bapak dan Saudara, kami bersyukur pada siang hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berkhotbah ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau menguatkan kami ya Bapa, untuk menjadi selalu anak-Mu dan juga menjadi terang bagi dalam Tuhan. Di mana kami berada Tuhan, Engkau tetap Engkau melindungi kami Yesus. Biarlah kami selalu menjadi contoh dan teladan sebagai anak-anak Tuhan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini dan Tuhan berkati untuk pelayanan dan keluarga Tuhan. Saat itu Tuhan kami sebentar akan pulang dari Tuhan memberkati kami menjaga ibadah rumah ini bersama. Salam kami Yesus kami berdoa syukur. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk, Tuhan memberkati. Baik, kita akan usaikan ibadah ini. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Ya setelah ini kita langsung dengan doa dan puasa ya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Karena ibadah ini berjalan dengan baik, karena kasih setia Tuhan, kami sungguh menikmatinya. Biarlah pujian penyembahan kami, persembahan kami hari ini adalah persembahan yang tulus, yang kudus dari hati kami, dan Tuhan menerimanya sebagai korban. Tuhan, kami percaya bahwa ibadah kami hari ini sungguh mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, baik yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat multimedia. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih juga untuk anak-anak-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk Ineke, terima kasih untuk Pak Anton, terima kasih untuk anak kami Jonathan. Tuhan sudah menambahkan usia setahun lagi. Tuhan sudah menampingi dan menyertai perjalanan hidup mereka dari waktu ke waktu. Dan sehingga kalau mereka berulang tahun pada minggu ini, semua karena kasih karunia Tuhan, kami mohon umur panjang, kesehatan, kekuatan, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati studi mereka, dan biarlah mereka senantiasa
menggunakan hidup ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati istri, berkati suami, berkati orang tua, dan biarlah mereka boleh menikmati masa depan yang penuh harapan dengan Tuhan. Jonathan yang masih kuliah, kiranya Tuhan memberkati sehingga dia bisa menyelesaikan sekolahnya sehingga selesai tepat pada waktunya. Berkati Pak Eko dan Ibu Putri, berkati juga Pak Anton dan keluarga, berkati Ibu Sari, berkati anak-anak, juga berkati suami dari Ibu Ineke, berkati Alvin, berkati juga orang tua Pak Agus dan Ibu Vivi. Terima kasih, biarlah mereka semakin menikmati hubungan dengan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih juga untuk semua berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, baik yang kami nikmati dalam sepanjang minggu ini, bahkan juga dalam sepanjang hidup kami. Biarlah pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan akan terus menambah kami untuk senantiasa hidup bersama dengan Tuhan, lebih lagi daripada waktu-waktu yang lalu. Bapa di sorga, berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh anggota jemaat Marturia. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami supaya semakin mengasihi Tuhan, mengabdikan diri kami, menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Tuhan, Engkau pelihara dan mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, sehingga sukacita dalam hidup rumah tangga kami sungguh hidup, dan itu menjadi sebuah kebanggaan ucapan syukur. Demikian pun juga hamba berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan apapun yang dikerjakan, baik mereka sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, demikian pun juga usaha-usaha lain. Tuhan, Engkau membuka jalan sehingga semua usaha itu menghasilkan keuangan ekonomi untuk dapat menunjang kehidupan kami, lalu kemudian kami melanjutkan hidup ini untuk melayani Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami gangguan kesehatan, sakit lemah tubuh. Mari Tuhan, Engkau lawan, Engkau jamah, Engkau pulihkan, sembuhkan mereka. Hamba-Mu Pak Agus, hamba-Mu Ibu Asyu, hamba-Mu Ibu Marta, Ibu Liliana, demikian pun juga Ibu Cynthia, bahkan Bapak Ibu yang lain. Anak kami Aldo, mari Tuhan, Engkau berikan pemulihan dan kesembuhan secara sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib kami, Engkau yang menguatkan kami, dan kami akan mengalami kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka bisa selesai tepat pada waktunya. Anak-anak kami yang akan menghadapi ujian, baik mereka yang ada di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, Tuhan, Engkau tolong mereka supaya mempersiapkan diri dengan belajar yang maksimal, dan kami percaya Tuhan sudah menyiapkan sukses dan keberhasilan bagi mereka. Bapa di surga, hari ini hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di luar kota yang tidak bersama-sama dengan kami. Berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor, para Giman yang ada di Jawa Timur, demikian pun juga dengan Tirta yang ada di Semarang, anak kami Claudia yang ada di Amerika, Pak Thomas yang ada di Baghdad. Tuhan, Engkau memberkati mereka, bahkan jemaat yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika mereka berada di tempat yang lain yang memungkinkan mereka tidak hadir pada hari ini, Engkau sertai dan memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan sudah menyertai hamba-Mu Pak Yo, sehingga bisa bersama-sama beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Pada minggu ini mereka akan melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka, bahkan studi mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka, dan biarlah mereka boleh bersama dengan Tuhan meraih apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Kami berdoa untuk gereja masa depan ini, gereja ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dan semua kebutuhan-kebutuhan pelayanan Engkau yang mencukupkannya. Berikan kesehatian, kerinduan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama pada hari dan jam-jam yang telah kami tentukan. Bahkan berikan kerinduan buat kami untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan apapun, bahkan walaupun tidak tersebut dalam doa ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Dan berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Pimpinan-pimpinan ini, pakai gereja ini untuk menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menangkan banyak jiwa. Kerjasama di antara gereja-gereja, Tuhan, Engkau memberkati. Bapa di surga, penginjilan dalam negeri, luar negeri, Tuhan, Engkau berkati.
Juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Engkau memberkati. Bahkan juga TNI Polri, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk tahun politik tahun 2024. Tuhan Engkau tolong berikan keamanan bagi bangsa ini, supaya bangsa ini tetap aman, dan kami sebagai warga gereja tetap punya kesempatan untuk memberitakan Injil Kristus di dalam negeri ini. Bapak di surga, terima kasih juga untuk persembahan jemaatmu hari ini sebagai tanda ucapan syukur, tanda cinta kasih kami kepadamu. Dan Kau membalas dengan berlipat kali ganda seluruh jemaat yang telah memberi dengan sukacita, baik persembahan kolektif, persembahan janji iman, persembahan pembangunan, persembahan persepuluhan. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Bapa, inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa doa kami tidak sempurna. Ada hal-hal yang seharusnya kami doakan. Mungkin anggota jemaat-Mu, mungkin juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kami. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung itu menyempurnakan doa kami, dan Allah Bapa di surga akan menjawab dengan otoritas dan kedaulatan, bahkan lebih daripada apa yang kami doakan, karena kami bawa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput selesainya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.